Jejak licin Dahlan Iskan. Kini tersangka keempat kalinya. Akankah kembali lolos? Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, kembali terjerat kasus hukum. Dia ditetapkan menjadi tersangka dugaan pemalsuan surat, penggelapan dalam jabatan, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Saudara Dahlan Iskan statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Demikian tertulis dalam surat penetapan yang ditandatangani oleh Kepala Subdirektorat I Ditreskrimum Polda Jawa Timur pada Senin, 7 Juli 2025, kemarin. Dahlan diduga terlibat dalam pemalsuan soal kepemilikan dan pengelolaan aset perusahaan Jawa Pos. Mantan Direktur Jawa Pos, Nani Wijaya, turut ditetapkan menjadi tersangka. Dikonfirmasi soal penetapan tersangka tersebut, Dahlan mengaku belum mengetahuinya. "Kok saya belum tahu ya? Apa ini ada kaitannya dengan permohonan PKPU yang saya ajukan?" ujar Dahlan Iskan melalui pesan WhatsApp, Selasa, 8 Juli 2025. Di sisi lain, Dahlan bukan kali ini saja terjerat kasus hukum. Berdasarkan catatan tribunnews.com, dia sudah 3 kali berhadapan dengan hukum, tetapi selalu lolos dari penjara. Di tahun 2015, saat menjabat Dirut PLN, Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan 21 gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 2011 hingga 2013. Dahlan mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Hasilnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa penetapan status tersangkanya tidak sah. Lolos dari jerat hukum di tahun 2015, setahun kemudian pada Oktober 2016, Dahlan kembali menjadi tersangka. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyebut Dahlan terlibat dalam kasus korupsi penjualan aset milik PT Pancaswira Usaha, PWU, milik BUMT Jawa Timur. Dahlan, selama menjadi Direktur PT PWU dalam kurun waktu 2000 hingga 2010, menjual seluruh aset milik BUMT Jatim itu di bawah standar nilai jual objek pajak, NJOP. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan Dahlan Iskan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana 2 tahun penjara pada 2017. Dahlan mengajukan banding. Pengadilan Tinggi, PT, Surabaya lantas menganulir putusan tersebut. Oleh Majelis Hakim, Dahlan dibebaskan dari seluruh dakwaan. Upaya kasasi jaksa di Mahkamah Agung, MA, kandas. Dahlan kembali lolos dari jerat hukum. Selanjutnya, Kejaksaan Agung menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka pengadaan 16 mikrobus dan bus eksekutif listrik senilai 32 miliar rupiah yang digunakan sebagai kendaraan resmi delegasi peserta KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, APEC, di Bali, Oktober 2013. Menurut BPKP, proyek itu membuat negara rugi 28,99 miliar rupiah karena bus-bus itu ternyata tidak bisa dipakai. Dahlan kembali mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasilnya, Hakim Tunggal Made Sutrisna menolak gugatan pra-peradilan mantan Menteri BUMN tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.